Jangkung pada zaman logam merupakan pendatang dari Asia Tenggara Daratan atau disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Ras Deutero Melayu ini diketahui berasal dari daerah yang mendapat pengaruh kebudayaan Dongsong di Vietnam. Ras Deutero Melayu melakukan persebaran kebudayaan Dongsong ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu dimulai dari Vietnam, kemudian Malaysia, Sumatera, dan berhenti di Nusantara. Kedatangan ras Deutero Melayu di Indonesia berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Hingga saat ini, keturunan dari ras Deutero Melayu yang diketahui diantaranya adalah suku Jawa, suku Minang, suku Bali, dan juga suku Bugis. Teknik Vivaldi atau cetak setangkup. Teknik ini menggunakan batu atau tanah liat sebagai medianya yang terdiri dari dua bagian. Kedua bagiannya disesuaikan dengan benda yang akan dibuat dan ditangkupkan menjadi satu yang menyisakan lubang sebelum logam dituangkan. Satu lubang digunakan sebagai tempat menuang logam, sedangkan lubang yang lainnya digunakan untuk jalan udara keluar dari cetakan saat logam dituangkan. Dan saat dingin, cairan ini akan mengeras dan membeku. Teknik kekir pardue atau cetakan lilin. Langkah pertama dalam teknik ini adalah membuat model dari lilin sebelum benda itu dicetak. Setelah itu membungkus model lilin tersebut dengan tanah liat dan dibakar. Lilin tersebut akan mencair keluar melalui lubang yang sudah dibuat, sedangkan tanah akan mengeras, kemudian cairan logam dituangkan pada cetakan tanah liat yang berongga. Setelah dingin, cetakan dipecah untuk mengeluarkan benda logamnya. Tapi, cetakan dengan menggunakan teknik ini mempunyai kelemahan yang berakibat tidak rapatnya penutupan pada cetakan. Alat pada zaman besi dan manfaatnya. 1. Tombak. Tombak dikembangkan untuk mengefektifkan fungsi tombak dalam membunuh. 2. Mata panah. Mata panah manfaatnya untuk sebagai alat menangkap ikan. 3. Pisau. Pisau alat digunakan untuk memotong sebuah benda. Pedang. Pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti baja yang digunakan hiasan. Dan keperluan perkakas rumah tangga. Pada zaman besi masih menggunakan gerabah dari tanah liat. Beberapa peninggalan dari zaman perunggu yaitu antara lain ada nekara, moko, kapak corong, berjana perunggu, dan arca perunggu. Yang pertama yaitu nekara. Beberapa fungsi utama dari nekara antara lain adalah sebagai alat musik yang digunakan pada upacara memanggil hujan, pernikahan, dan upacara pemakaman. Yang kedua ada moko. Fungsi moko adalah digunakan sebagai alat pusaka atau sebagai mas kawin. Yang ketiga ada kapak corong. Fungsi kapak corong ialah sebagai alat pertukangan selayaknya kapak pada umumnya. Selain itu, fungsi dari kapak corong ialah sebagai hiasan pada saat upacara. Yang keempat, ada bejana perunggu. Bejana perunggu berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan yang bentuknya seperti periuk tapi langsing dan gepeng. Terakhir ada arca perunggu. Arca perunggu ini biasanya digunakan untuk tempat penyembahan roh pada upacara keagamaan.